Dan pada saat ini pengumuman bagi kita Minggu 10 Juli 2022 bagi kita, di mana minggu yang lalu dan bulan ini adalah minggu kedua kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan tentang setia. Dan kita percaya kita semuanya adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata orang yang setia adalah orang yang menonjol di hadapan Tuhan. Dan kita percaya juga Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang akan diperhatikan Tuhan senantiasa. Haleluya. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada setiap anggota-anggota 4D yang ada di dalam sidang Tuhan ini, tetaplah kita mengerjakan visi dan misi kita di dalam setiap 4D kita. Walaupun kita belum melihat adanya jawaban pada saat ini Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya Tuhan itu akan mendengar dan Tuhan akan mengingat setiap apa yang kita minta kepadanya. Dan kita juga menyampaikan kepada setiap pemimpin-pemimpin 4D dalam sidang Tuhan ini supaya tetap mengingatkan setiap anggota-anggotanya untuk tetap percayakan visi dan misinya di dalam 4D tersebut. Dan juga kabar gembira, kabar bahagia bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih bagi pemuda-pemudi dalam sidang Tuhan ini, bahwasanya akan diaktifkan kembali ibadah muda-mudi di bulan Agustus ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, tidak ada yang mustahil, kita percaya setiap muda-mudi yang di dalam sidang Tuhan ini semakin maju di dalam Tuhan, semakin setia dan semakin kompak satu dengan yang lainnya. Dan saat ini kita akan membaca ayat renungan kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri pada saat ini. Ayat renungannya diambil dalam Markus 9 ayat 50. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Mari kita baca bersama-sama. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami memuji menyembah-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami katakan bahwa Engkau Allah setia di dalam segala perkara dan janji-Mu akan terlaksana. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Bapak Saudara, kita bertepuk tangan. Kami meninggikan surga terbuka. Surga terbuka memberi kuasa membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia selalu ada besertaku. Segala perkara dapat ku tangguh hanya di dalam Dia kekuatanku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Kau setia, Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan, oh, Kau Tuhan yang memberikanku
Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang memberikan ku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Mari puji Dia. Memberikan ku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang Kau setia Tuhan. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kami nyatakan Kau Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami berjanji kami akan setia sampai selamanya. Ini hidup kami menyembah-Mu. Ini hidup kami serahkan pada-Mu Tuhan. bersuka atas perbuatan lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
seperti yang ada padamu. Sebab hanya Kau penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Penyelamat, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan. Biarlah semua yang berhamba kami kan menyembah tak berhenti dari sembahyang, dan kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti Mari seluruh jemaat katakan. Nyanyi dan bersoraklah Kami bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. dan hormat. Setiap penghormatan hanya bagi Yesus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Setia Kami memanggil-Mu ya Yesus. Sebab Kau penyelamat kami. setia Kau penghibur, Kau pelindung, kami memuliakan-Mu. menara kekuatan, Yesus Kau menara segalanya, perlindungan. Kau pengharapan, Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur buat setiap kesetiaan-Mu. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur buat kehebatan-Mu. Kini kami menyaksikan setiap perbuatan-Mu yang luar biasa, dan Kau yang menuntun kami melewati Percaya setiap padamu. badai persoalan, dan Kau yang Yesus Kau
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami memanggil-Mu, Immanuel, Engkau Allah besertaku. sebab Kau kuatkanku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Sebab Kau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah selamanya kami percaya. Engkau Allah Immanuel. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang setia. Haleluya. Halo bro, kasih. Pada saat ini kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat setiap kemenangan yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Bahkan juga kita akan naikkan doa kita bagi Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang telah Kau limpahkan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Tuhan kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan umat-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan dalam kesulitan, Tuhan Yesus Allah Bapa, umat-Mu tetap setia dan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan yang telah Kau berikan bagi seluruh umat-Mu. Dan begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat tim Tuhan Ribka Akasima Tuhan. Di mana Tuhan Yesus Allah Bapa masuk di 12 Tuhan finalis Tuhan Yesus Allah Bapa. Gagam Tuhan atau Tuhan Yesus Allah Bapa kepentingan Tuhan se-Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan segala sesuatunya yang Kau kerjakan di dalam tim Tuhan di Ribka ini. Itu semuanya Tuhan oleh karena kasih-Mu, itu semuanya oleh karena Tuhan berkat-Mu yang lewat Tuhan hamba-hamba-Mu ini.
Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan menyatukan hati kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, bagi setiap Tuhan Yesus Allah Bapa, bagi segala Tuhan usaha untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan anak-anak Tuhan, sekolah Tuhan, bagi setiap para orang tua. Kami percaya Tuhan, itu semuanya tidak sia-sia Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan kami percaya semuanya akan membawakan hasil yang baik Tuhan, bagi Tuhan Yesus Allah, bagi setiap Tuhan umat-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap orang tua. Engkau berikan terus semangat Tuhan Yesus bagi setiap para orang tua, untuk senantiasa memberkati setiap anak-anak Tuhan, untuk tetap mendukung Tuhan setiap anak-anak Tuhan, agar senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa maju Tuhan, masuk Tuhan dalam hal pendidikan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, agar senantiasa Tuhan Yesus boleh saling menjaga hubungan antara sesama tubuh Kristus Tuhan Yesus Allah Bapa. Ada hubungan yang baik Tuhan, ada saling senantiasa Tuhan mengingatkan Tuhan Yesus Allah Bapa, ada saling senantiasa Tuhan Yesus menguatkan Tuhan umat-Mu Tuhan, antara sesama tubuh, antara sesama senantiasa Tuhan Yesus dalam tubuh-Mu Tuhan Yesus, dalam tubuh Kristus Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya ada kebersamaan Tuhan Yesus Allah Bapa, ada membangun Tuhan Yesus Allah Bapa hubungan yang baik Tuhan Yesus Allah Bapa, karena kami percaya senantiasa biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Inilah doa kami bagimu, inilah seruan kami senantiasa Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati kami seluruh umat-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami katakan seluruh pekerjaan setan menghalangi segala usaha seluruh umat Tuhan untuk membakar setiap dana dan berkuasa Engkau dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Balam-balam kami seluruh umat Tuhan boleh menjaga hubungan untuk antara sesama kami tubuh Kristus berkuasa Engkau di dalam nama Yesus. Tidak saling menguatkan, tidak saling meneguhkan juga dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur dan puji nama-Mu. Mari kita sama berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat indahnya hidup bersama dengan Tuhan, indahnya hidup bersama dengan keluarga, di mana setiap hari keluarga itu mengundang Tuhan hadir dan memberkati keluarganya. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan, dan kami mengingatkan diri kami, keluarga kami, bahwa kami sudah diselamatkan Tuhan dan dimerdekakan Tuhan, supaya kami dapat mengingat kematian-Nya dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam penginjilan yang kami kerjakan, sampaikan kepada banyak orang-orang yang belum selamat. Juga kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau memberikan pertumbuhan iman
sehingga semakin mengerti kami pada panggilan-Mu, mengerti kepada firman Tuhan yang kami dengar juga yang kami baca, firman yang tinggal di dalam hati kami, supaya hidup kami setiap hari hidup oleh karena iman percaya pada firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang memimpin kami senantiasa, membawa kami kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup untuk kebenaran firman Allah saja. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Berkat rohani, berkat kesembuhan, berkat masa depan juga sudah Engkau jamin bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah siap mempersembahkan hati kami untuk percaya, untuk menerima firman Allah yang kami dengarkan tentang setia, supaya kami terus setia mengerjakan apa mau-Mu, supaya kami terus setia mengerjakan apa yang sedang kami kerjakan dalam pelayanan rohani kami. Begitu juga untuk masa depan keluarga kami, supaya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan kepada janji di dalam pernikahan. Begitu juga di dalam hubungan suami istri, baik juga hubungan keluarga, hubungan persahabatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau berikan bagi kami. Engkau mengurapi kami di tempat ini. Engkau mengurapi firman-Mu Tuhan. Lewat kehadiran-Mu, hadirlah Engkau Tuhan di dalam firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat firman yang Kau berikan bagiku pada saat ini, sehingga firman ini dasar saya melayani umat-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya sama-sama kami hidup di dalam kesetiaan, supaya kami sama-sama hidup di dalam kedisiplinan rohani, tunduk dan taat kepadamu, supaya semua kami mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatiku dan mengurapiku dan menunjukkan dan menyingkapkan rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, bungkuslah kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya semuanya. Baik itu kaum bapak, kaum ibu, begitu juga muda-mudi, remaja, baik juga anak-anak yang ada. Haleluya. Kita boleh senyum tanpa membuka masker, saudaraku, ke sebelah kita, ke istri kita, ke suami kita. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdamai dengan diri kita, karena kita perlu menerima firman Tuhan dengan hati yang benar. Ya, tidak ada hati yang sempit, hati yang sulit, hati yang sukar, tapi hati yang terbuka, hati yang tunduk dan hati yang taat. Amin saudaraku, sehingga semua kita diberkati. Apakah saudara sebagai pelayan, atau sebagai gembala, atau sebagai ministry, atau sebagai jemaat, semua punya kesempatan diberkati agar semua kita melakukan kesetiaan. Amin. Saudaraku, mari kita setia. Haleluya. Setia kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan kita, yang sudah memberikan perubahan bagi kita, yang sudah memberikan kepada kita jawaban-jawaban doa. Bahkan sampai saat ini Dia setia membukakan jalan bagi kita, supaya tidak ada satupun kita tersesat. Tetapi kita dapat setia kepada janji pernikahan kita. Kita dapat setia kepada suami, kepada istri kita. Kita dapat setia kepada keluarga kita. Saudaraku yang kekasih, untuk mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian itu tidak sulit. Asal kita setia mengerjakan, melakukan, mendengar. Amin saudaraku. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kesetiaan kita. Minggu yang lalu saya katakan, kita ini adalah orang yang setia.
Kalau kita tidak setia, kita tidak akan bertahan. Kita tidak ada jalan kita untuk datang setiap minggu di 4D, doa syafaat, di doa semalaman, di pertemuan pelayan, baik juga anak-anak kita. Kita ini adalah orang-orang yang setia. Setia berdoa, setia bertekun, setia. Amin saudaraku. Kita ini adalah orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana dia setia, demikian juga kita. Oleh karena itu, teruslah kita bertumbuh. Teruslah kita merapat pada firman Tuhan. Teruslah kita menyembah Allah kita. Supaya kita dapat hidup sempurna seperti dia. Kita belum sempurna. Amin. Masih ada kesempatan-kesempatan bagi orang-orang percaya. Bahkan itu bisa terjadi bagi siapapun. Bagi mereka yang sudah percaya jatuh. Amin saudaraku. Oleh karena itu bersyukur terus kepada Tuhan. Pandang pada Tuhan. Pandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dikala kita ragu-ragu pun jangan berhenti untuk setia. Boleh saja kita ragu-ragu. Boleh saja kita khawatir. Bisa terjadi itu dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah kita berhenti setia kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Kita bisa berkata-kata dalam diri kita. Bersyukur kita kepada Tuhan. Bahkan bersyukur kita kepada diri kita. Karena kita dipakai Tuhan. Karena kita melakukan firman. Karena kita melakukan kehendak-Nya. Amin saudaraku. Jangan hanya kita mengurus terus sibuk dan terus sibuk. Tapi tidak punya waktu untuk diri kita. Berkata-kata ya tentang diri kita. Bersyukur ya bagaimana diri kita sampai pada saat ini setia mengerjakan apa maunya Tuhan. Kita terus berusaha. Kita ini adalah orang yang berusaha. Orang yang berusaha tidak akan pernah kecewa saudaraku. Amin. Semua usaha-usaha kita itu diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita terus saudaraku nempel dengan Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, sebagaimana topik bulan ini setia. Saya mengangkat judul firman Tuhan pada hari ini, memperlengkapi orang-orang beriman dalam mengelola milik Allah. Ingat, kita ini adalah milik Allah. Amin saudaraku. Mengelola itu jangan hanya mata kita kepada uang. Amin. Saya katakan saudaraku, uang itu perkara kecil. Waktu itu perkara kecil. Haleluya saudaraku. Tetapi semua itu dapat diberikan Tuhan kepada kita. Jikalau kita sampai hari ini mencari Tuhan dalam kebenarannya. Jangan pernah mempersoalkan uang. Amin saudaraku. Saya sebagai istri yang ditinggalkan suami. Anak saya 4, mereka tidak pernah mendengarkan saya menangis dan meraung-raung tentang uang. Kenapa? Kita punya Bapa di sorga yang hidupnya kelimpahan. Amin. Dan tuh Bapa kita di sorga tidak membiarkan kita menangis-nangis berlarut-larut hanya urusan perut. Hanya urusan ekonomi. Hanya urusan masa depan. Tuhan tidak inginkan itu. Dan itu yang terjadi di dalam gereja kita. Oleh karena itu tetaplah setia saudaraku. Haleluya. Baik, kita lihat Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat 8 dan ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan Adam supaya Adam dapat bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Tuhan menciptakan bumi dan langit, dan ada di antaranya awan, dan awan itu membasahi bumi, dan awan itu naik ke atas dari bumi. Dan belum ada manusia yang mengusahakannya, yang mengerjakannya. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan bukan hanya menciptakan manusia supaya manusia itu bersekutu dengannya, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk menerima dan mengusahakan milik Tuhan yang diberikan kepadanya, yang dipercayakan kepadanya. Firman ini benar. Firman ini adalah Allah. Jikalau saudara dan saya masih bimbang terhadap firman Tuhan, ulang-ulangi terus membaca firman Tuhan. Amin saudaraku. Dia menciptakan Adam supaya Adam ini bersekutu dengan dia. Lalu saudaraku, Adam ini menerima dan mengelola milik Allah, mengusahakan milik Allah yang ada di Taman Eden. Dan lihat saudaraku, kalau kita membaca kisah Adam dan Hawa, mereka tidak perlu kerja keras karena Tuhan telah memberikan itu kepada mereka. Diberikan Tuhan dengan cuma-cuma saudaraku. Amin. Maka sampai pada saat ini juga Tuhan mencari orang yang setia kepadanya. Untuk dapat menerima supaya merekalah yang hidup dalam roh mengelola apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Apa yang terjadi bagi Adam itu juga yang terjadi bagi kita pada saat ini saudaraku. Memang kita akui oleh karena dosalah maka kita kesulitan untuk bergerak, untuk maju. Dan kita perlu kerja keras. Dan kita perlu memutar otak kita. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahwa firman ini adalah janji Allah yang digenapi. Bukan hanya kepada Adam dan kepada Hawa saja. Tapi kepada saudara dan kepada saya. Amin saudaraku. Dan Tuhan memperlengkapi kita setiap waktu. Sebagaimana kita sebagai orang tua memperlengkapi anak-anak kita. Sejak dalam kandungan, ketika dia lahir, ketika dia kanak-kanak, ketika dia saudaraku remaja, ketika dia dewasa. Kita lengkapi dia bagaimana supaya dia jangan kesulitan menghadapi apapun di dunia ini. Sampai sekolahnya pun tinggi-tinggi kita buat supaya dia jangan kesulitan. Amin saudaraku. Saudaraku, Bapa kita di sorga lebih daripada kita orang tua dunia. Dia akan memperlengkapi kita supaya kita bisa mengelola dengan baik milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin saudaraku. Bulan yang lalu firman Tuhan tentang kemurahan hati. Ingat, orang yang bermurah hati yang dapat memberi. Orang kaya dalam rohani itulah yang memberikan perpuluhan saudaraku. Karena dia tahu saudaraku perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Karena dia tahu saudaraku hati yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Semua yang ada bagi kita adalah milik Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 23 dan ayat 24. Kejadian 3 ayat 23 dan ayat 24. Kita baca ya, 1-2 ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Siapa yang diusir dari Taman Eden yang diberikan Tuhan kepada Adam untuk dia kerjakan, untuk dia nikmati, untuk dia kelola. Saudaraku yang kekasih, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, nikmati. Amin. Sudah diberkati kesusahan terus. Sudah diberkati pikirannya gak jelas. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu membahagiakan kita. Bahkan Tuhan berkata, masa depanmu pun kujamin. Amin saudaraku. Tuhan tidak menciptakan kebimbangan. Namun sekalipun saudara dan saya ragu-ragu, jangan pernah berhenti untuk setia. Amin saudaraku. Itu akan kita jalani. Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Siapa yang ditolak, yang diusir adalah Adam yang tidak setia karena dia melakukan. Saudara tahu kejahatan itu adalah kejam di hadapan Tuhan. Tidak mengenal belas kasih. Tidak mengenal kasihan kepada orang. Haleluya saudaraku, amin. Jangan kita mengerjakan yang jahat di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin kita setia. Supaya kita jangan kehilangan milik yang sudah Dia percayakan kepada kita. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Uang itu milik Tuhan. Dan kita perlu uang. Kita perlu kaya. Karena kita bukan hanya memikirkan diri kita saja, tetapi memikirkan orang lain juga. Amin saudaraku. Ada penjaga malam di depan gereja ini. Sebenarnya kita tidak perlu mengasihi sama dia. Karena lain RT saudaraku. Lain kelurahan. Tetapi saudaraku, apa yang dilihat mata, itu perlu kita saudaraku tolong. Karena dia sudah membantu warga. Maka hampir saudaraku saya datang kemari, saya kasih uang. Saya kasih lagi saudaraku makanan. Dan sebelumnya itu pun setiap bulan kita kasih. Amin. Ketika kita memarkirkan mobil kita di luar sana, berapa kita kasih? Apakah karena dia orang yang biasa-biasa, yang terbiasa menerima 2.000, 3.000, lalu kita saudaraku lanjutkan? Apakah kita memberikan 10.000 dan kita tunggu saudaraku yang kekasih, kembaliannya? Saudaraku yang kekasih, itu kembali kepada saudara. Tapi kita bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita dulu. Baru kita bisa saudaraku bermurah hati keluar sana. Kalau di sekitar kita pun kita nggak bisa, bagaimana saudaraku kita saudaraku bisa bermurah hati. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, Allah memberkati umatnya secara perorangan yang banyak, yang berlimpah. Supaya dia juga menjadi jalan bagi orang memberkati yang lain. Misalnya saudaraku, saya bekerja di dalam satu perusahaan. Lalu saudaraku, saya mendapatkan berkat lewat gaji saya melimpah. Supaya enggak satu keluarga saudaraku, saya kerja, lalu saudaraku satu keluarga bekerja, baru saudaraku diberikan kelimpahan. Nama kita yang terdaftar di perusahaan itu. Amin. Tetapi itu pun kata Tuhan saudaraku, kita diberkati perorangan. Lalu saudaraku, kita diberkati dengan kelimpahan, diberkati dengan banyak. Supaya kita bisa mengelolanya dengan baik, membagi-bagikannya dengan hikmat, dengan bijaksana. Bukan untuk memperkaya diri kita saudaraku. Amin. Bagaimana supaya kuasa doa kita setiap hari Senin berkuasa.
Kita berdoa untuk dunia, untuk pemerintah, untuk negara. Begitu juga saudaraku untuk bangsa. Bukan kita yang pergi saudaraku kepada presiden kita. Dan kita membawa Alkitab lalu kita berkati dia. Bukan begitu caranya saudaraku. Tetapi caranya bagaimana mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Dengan murah hati, dengan ramah, dengan memberi. Seperti yang saudara lakukan saudaraku selama ini. Haleluya saudaraku. Karena kita diberkati. Di mana kita bekerja diberkati. Apa yang kita lakukan diberkati. Tuhan katakan, aku berikan dengan banyak kepadamu. Supaya kau kelola, kau usahakan dengan baik. Bagi-bagikan. Amin saudaraku. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya untuk keselamatan. Tapi satu orang kita diberkati, maka seisi rumah kita pun diberkati. Satu gereja kita diberkati. Enggak satu RT diberkati, tapi tunjukkan kemurahan-Mu kepada RT-Mu, kepada lingkungan-Mu. Supaya mereka juga menunjukkan itu. Sehingga sampai ke kota kita, sehingga sampai ke ujung bumi sana. Bukan kita, tetapi kita mulai dari lingkungan kita. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat masih banyak orang yang tidak setia. Maka Allah tidak mempercayakan karunia-karunia-Nya. Maka Allah tidak mempercayakan buah Roh Kudus, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tidak percayakan oleh karena masih banyak orang yang belum setia. Orang yang belum murah hati, orang yang belum ramah, masih banyak. Sehingga Tuhan tahan. Amin. Saya kasih contoh saudaraku. Dalam satu keluarga, keinginan kita saudaraku beribadah di dalam satu gereja. Supaya pemuritannya satu arah. Haleluya saudaraku, satu arah. Karena kadang kita ini sensitif sekali orang-orang Kristen ini antara kita. Sehingga firman Tuhan berkata, jangan menjadi batu sandungan. Amin saudaraku. Tapi ketika agama-agama lain saudaraku mengganggu agama kita, keyakinan kita, kita berkata, biarlah kita harus mengasihi mereka. Amin saudaraku. Maka terkadang kita enggak adil saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, karena satu orang anggota keluarga kita bermalas-malasan, berpuas-puas diri saudaraku. Begitu juga saudaraku menghambur-hamburkan waktu. Begitu juga saudara kurang dia berhikmat, kurang dia saudaraku mendalami kebenaran firman. Tuhan melakukan penundaan kepada rencana yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Namun walaupun seperti itu keadaan yang kita hadapi, ada Roh Kudus yang siap menginsafkan salah satu saudara kita, anggota keluarga kita, untuk membuat dia insaf dan bertobat. Jadi andalkan Tuhan dalam segala lakumu. Haleluya saudaraku. Amin. Kita lihat saudaraku dalam Amsal 28 ayat 20. Jadi mereka yang setia sepenuhnya akan dipercayakan kekuasaan yang berkelanjutan atas harta milik Allah yang terbaik. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Selanjutnya, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Jadi mari kita saudaraku dapat dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita selamat dan berapi-api. Keinginan kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah, untuk berbuat sesuatu kepada gereja kita, kepada saudara-saudara kita. Bukan hanya itu saja saudaraku kita percaya. Tetapi tetaplah kita kerjakan kepercayaan kita. Karena kepadanya lah diberikan Tuhan kekayaan. Amin saudaraku.
Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa kita, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia? Kita lihat dan kita baca dulu, saudaraku, di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47. Baik, kita baca ya. 1, 2 ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi siapakah hamba yang setia? Setia itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Dari Galatia 5 ayat 22. Amin. Kesetiaan itu tidak terjadi tiba-tiba. Kita bukan hanya mencari dalam Tuhan pemberian yang cukup. Meninggalkan buah. Maka saudaraku, buah roh tentang kesetiaan ini adalah buah-buah Roh Kudus. Kesetiaan ini kalau enggak dikerjakan tidak akan bisa kita setia. Amin saudaraku. Tapi Tuhan kita sudah setia kepada kita. Maka kita juga harus mengerjakan supaya kita sampai kepada kesetiaan itu. Haleluya. Ketika kita saudaraku diuji berat untuk tetap teguh, untuk tetap kuat. Baik itu dalam perkawinan, baik dalam keluarga, baik saudara sebagai hamba Tuhan, baik juga sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tanpa kita lewati itu, kita tidak tahu bagaimana setia. Maka saudaraku, Tuhan berkata, sekalipun engkau ragu, jangan pernah kita meninggalkan kesetiaan kita. Tetaplah kita kerjakan kesetiaan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau bisa lalulah cawan itu daripadanya. Amin. Sebagai tubuh manusia dia menderita, dia kesakitan saudaraku. Dan kita juga merasakan itu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi kita. Amin. Mari kita lihat perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 14 sampai 30 kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba. Aku ya Tuhan, maka hai hamba, jika kamu sudah tahu tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menderita itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahannya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna, dan ya sekali lagi ayat 31 ya. Dan gelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Nah, jadi siapakah hamba yang setia? Saudaraku, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini membandingkan kerajaan Allah dengan seseorang yang mempercayakan kepada hamba-hambanya hartanya sebelum ia pergi ke suatu negeri yang jauh. Kita sudah membacanya saudaraku, dan kita lihat talenta itu diberikan kepada orang yang percaya. Amin saudaraku. Saudaraku, kita lihat ada 3 orang yang diberikan tuannya. Orang pertama diberikan 5 talenta. Orang kedua diberikan 2 talenta. Orang yang ketiga diberikan 1 talenta. Dan ada perbedaan. Sama-sama mereka menerima, tapi ada perbedaan. Orang pertama dan orang kedua mengerjakan talenta yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Harta yang diberikan tuannya kepadanya, mereka kelola dengan baik, kerjakan dengan baik. Maka ketika tuannya kembali, diadakanlah perhitungan. Dan mereka melaporkan 5 talenta dan 2 talenta itu sudah mereka kembangkan, dikembalikan. Bukan hanya 5, bukan hanya 2, tetapi berganda. Maka saudaraku tuannya berkata, baik sekali engkau. Kau adalah orang yang setia. Kau adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan Tuhan berkata, mari engkau bisa duduk bersama denganku dan menikmati apa yang sedang saya makan, apa yang saya makan, apa yang sedang saya jamu. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita lihat paling sedikit ada 1 talenta. Setelah kita percaya kepada Tuhan, paling sedikit ada 1 talenta bagi kita. Dan aku rasa di antara kita bukan hanya 1 talenta saja, banyak sekali. Apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, miliknya. Amin saudaraku, hartanya Dia percayakan kepada kita supaya kita dapat mengusahakannya dengan baik dan benar, mengelolanya dengan baik dan benar. Kita perlu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, supaya kita jangan terjerat, terjebak, supaya kita jangan
Ya, jangan saudaraku dicobai oleh karena mulut kita. Karena di dalam mulut yang tidak baik dan yang tidak benar, tidak tahu bersyukur. Saya mengingatkan kita semua, paling sedikit ada 1 talenta bagi kita. Amin. Tapi aku yakin tidak hanya 1 talenta yang ada bagi kita. Tetapi saudaraku, dunia atau hidup yang sudah kita jalani, apakah kita bertahan di dalam perjalanan hidup kita apa adanya, atau kita mulai menggandakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada karunia. Ingat saudaraku, Tuhan baik di masa kita ini, Dia mencari orang yang setia, orang yang baik hati, yang dapat dipercayai untuk mengelola miliknya. Kalau kita orang tua pun gak dapat melihat bagaimana ke depan hidup anak-anak kita, apakah dia jujur, apakah dia baik, apakah dia saudaraku memperhatikan masa tua kita. Itu pun kita lengkapi. Ini Tuhan saudaraku. Gak perlu kita ragukan. Tetapi Tuhan berkata, aku sudah memberikan milikku kepadamu. Nah, kemana milik Tuhan itu kita buat? Apakah untuk kepuasan kita? Dan kita ingat saudaraku, kalau kita hanya memuaskan diri kita saja, maka Tuhan berkata, apa yang tidak ada bagimu itu pun diambil. Amin saudaraku. Maka apa yang ada bagi kita gak cukup, gak kuat pertahanan kita, sehingga itu pun bisa diambil dari kita. Karena kita perlu saudaraku kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa ada 1 talenta, dia katakan saudaraku, ya. Ada saudaraku talentanya cuma 1, tapi kita lihat bahwa dia tidak mengembalikannya. Benar saudaraku? Tidak mengembalikan. Saudara bisa lihat di ayat 21 dan ayat 23, di mana saudaraku hamba yang dipercayakan 5 talenta tadi. Dia mempersembahkan, lalu saudaraku tuannya tadi berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan yang setia. Lalu ayat 23. Lalu saudaraku hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak kerjakan talenta itu. Dia tidak kembangkan talenta itu. Dia tidak setia kepada Tuhan yang memberikan harta kepadanya. Dia tidak kelola dengan baik. Dan dia sembunyikan di bawah tanah. Ketika tuannya datang, dikembalikannya. Saudaraku yang kekasih, tujuannya ini bagi kita, bagi kita pelayan. Bagi kita orang yang beriman. Bagi kita pelayan-pelayan. Jikalau kita tidak meningkatkan terus apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita tetap tidak setia di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada yang separuh-separuh. Tidak ada di antaranya saudaraku, tidak ada. Ini ditujukan kepada kita pelayan yang memiliki iman. Jikalau kita tidak mengembangkan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, kita juga dianggap tidak setia. Amin saudaraku. Tuhan mau talenta, karunia, harta yang diberikan kepada kita, berapapun itu diberikan kepada kita, kita harus menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, yang berkenan kepada tuannya. Bukan gereja yang mengubahkan kita, bukan gembala yang mengubahkan kita. Ingat, jangan tuntut orang berubah. Tuntut dulu diri kita berubah, saudaraku. Seringkali kita menemukan anak-anak Tuhan seperti itu. Apakah diri kita sendiri? Apakah diri saya, saudaraku? Tetapi jangan takut. Ada pengontrolan diri kita, yaitu Roh Kudus yang dapat menginsafkan kita. Amin. Amin, saudaraku. Supaya berapapun talenta diberikan kepada kita, mari saudaraku, supaya kita kerjakan. Haleluya saudaraku, amin. Lakukan, kerjakan. Jangan kita saudaraku menyepelekan waktu,
menyepelekan tenaga, menyepelekan uang kita, menyepelekan apa yang ada bagi kita. Baik, kita lihat saudaraku dalam Matius 25. Matius 25 ayat 8 dan ayat 29. Kita baca 1-2 ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang sampai 29 saja. Amin saudaraku. Sekali lagi 29 saya baca ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Allah mengambil harta miliknya dari orang yang tidak setia dan memberikannya kepada orang-orang setia. Lihat di ayat 29 yang baru kita baca tadi. Menurut ayat 29, setiap orang yang telah berlaku setia akan menerima lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak setia bahkan akan kehilangan apa yang dimilikinya. Ayat 28 menunjukkan bahwa apa yang ada dalam dirinya akan diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain yang akan menggunakannya dengan bijak bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Kita mengatakan kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang rohani. Kita adalah orang yang bertumbuh. Amin saudaraku. Seringkali kita berada di tempat itu. Seringkali kita merasakan seperti itulah diri kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau itu menurut kita, diri kita, kita harus berusaha berdiri tegak di atas kesetiaan, mengerjakan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Kita dapat menggerakkan diri kita sendiri untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan hari ini, besok dan lusa kepada kita. Kalau kita mengatakan diri kita ini adalah orang yang bertumbuh. Orang yang beriman. Sebagai gembala, sebagai pemimpin Fordi. Sebagai pelayan-pelayan. Sebagai umat Tuhan yang bertumbuh. Firman Tuhan berkata, kalau kita merasakan diri kita seperti itu, mari perlengkapi terus diri kita sebagaimana Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita dapat mengelola harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Apakah saya sebagai gembala, apakah saudara sebagai pelayan, apakah saudara sebagai jemaat biasa, semua kita ini sudah menerima kesembuhan rohani dari Tuhan, bahkan kesembuhan fisik. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku di dalam Ibrani 12 ayat 12 dan ayat 13. Di mana kita saudaraku diperingatkan tentang bahaya ketidaksetiaan. Ibrani pasal 12 ayat 12 dan ayat 13. 1-2 ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Haleluya saudaraku. Semua orang beriman dipenuhi Roh Kudus telah mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola pemberian-pemberian yang merupakan anugerah Allah. Amin. Kalau kita mengatakan aku ini adalah orang setia, mari kita kelola dengan baik. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 12 dan ayat 13 ini peringatan bagi kita, bagi mereka yang tidak setia. Sangat berbahaya
bagi iman mereka, bagi pertumbuhan rohani mereka, bagi pelayanan mereka, saudaraku. Haleluya, amin. Saudaraku, kita lihat bagaimana Ibrani 12 ayat 16, di mana saudaraku Tuhan dapat mengambil berkat-berkat dari orang yang tidak setia dan diberikan kepada yang setia. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 16-nya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku, Esau dilahirkan sebagai anak sulung dari Ishak. Amin, saudaraku. Nah, sebenarnya warisan anak sulung itu diberikan kepada Esau. Tetapi oleh karena ketidaksetiaannya, maka diberikannya lah hak kesulungannya itu kepada adiknya yang bernama Yakub. Dalam hak anak kesulungan, di dalam keluarga, Tuhan memberikan hak, keluarganya memberikan hak khusus kepadanya. Namun kita harus mengingat bagaimana kejadian yang terjadi kepada Esau. Karena apapun saudaraku yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita dan keluarga kita, kalau kita tidak berlaku setia, maka itu diberikan Tuhan kepada orang yang setia. Karena Tuhan punya hak untuk itu. Haleluya. Amin. Demikian juga sebesar apapun karunia sebanyak apapun karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, jikalau kita tidak dengan setia melakukan firman, kesetiaan ini, ingat saudaraku, ini adalah buah Roh Kudus dan tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Nah, kalau kita tidak mengerjakan kesetiaan ini sebagai buah Roh Kudus, maka saudaraku yang kekasih, itu akan diberikan kepada orang yang bijak, orang yang setia. Haleluya saudaraku. Jadi mari kita tetap setia. Amin. Nah, peristiwa yang serupa juga ini terjadi kepada Saul. Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Baik, kita baca ya. 1, 2 ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa saudaraku dia diganggu roh jahat? Saul kehilangan berkat rohani oleh karena akibat kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Jadi roh Tuhan undur daripadanya. Dan roh Tuhan yang dia miliki diberikan kepada seorang anak muda yang menggembalakan kambing domba ayahnya, yaitu Daud yang masih muda. Jadi ini contoh bagi kita saudaraku. Kita setia bukan karena gereja, kita setia bukan karena gembala, kita setia bukan karena manusia, kita setia bukan karena pekerjaan aman, bukan karena uang, bukan karena harta. Kita setia sebagaimana Tuhan setia dan dia adalah contoh bagi kita. Amin. Sebagaimana Tuhan mengatakan kepada kita, kepada orang setia akan dipercayakan untuk mengelola, mengembangkan dan mengusahakan kekayaan Allah, kekayaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saudaraku bangkit berdiri dan kita dapat mengucap syukur buat firman Tuhan.
kita dapat saudaraku mengucapkan syukur kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Kita angkat dulu pujian kita katakan Kaulah segalanya. Ya. Kami mau mengangkat suara kami dalam puji-pujian kepadamu Tuhan. Dan dari hati kami mengatakan, Kaulah segalanya bagi kami. Segalanya bagi keluarga kami. Segalanya bagi masa depan kami. Haleluya. Segalanya kepadaku. Dialah segalanya. Dialah segalanya. Besar kecil. Dia berikan padaku menjadi baru. Dialah segalanya. Bagaimanakah seperti air madu dari batu karang. Biji-biji air madu yang mani. Oh, lihatlah Tuhan Yesus
melihat padamu Tuhan, dan kami melihat diri kami seperti Engkau memandang diri kami. Dalam kehidupan kami ada Yesus, ada firman-Nya. Dalam diri kami ada kesetiaan, dalam diri kami ada iman, ada pertumbuhan rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan adalah teladan bagi kami, menjadi orang yang setia di hadapan-Nya, setia pada Tuhan, setia pada suami, setia pada istri, setia pada keluarga, setia pada janji, setia kepada sahabat. Terpujilah nama-Mu. Kau berkata kepada kami, selamat bagi hamba yang baik, hamba yang setia, dan kami turut berbahagia bersama dengan ikut dalam perjamuan yang Kau adakan. Haleluya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengangkat kami, mempersiapkan kami untuk mengelola milik-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan kita akan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman yang sudah kita dapat. Berapapun talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, apakah 1, apakah 2, apakah 5, jangan sembunyikan. Jangan kita takut memperkatakan firman, jangan kita malu menjadi saksi. Tetapi harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, Tuhan berkata, tetaplah setia, tetaplah kerjakan dan kembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara maupun kepada saya. Karena Tuhan ingin kita tetap setia, supaya kita mampu mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan saudara menganggap firman ini adalah cerita yang bisa dipermainkan. Firman ini tidak dapat kita permainkan. Firman ini adalah sesuai yang dilihat Tuhan untuk pertumbuhan gereja kita, untuk pertumbuhan Furdi, untuk mengerjakan supaya kita sampai kepada visi gereja kita. Jangan lagi lihat diri saudara sebagaimana mata badannya saudara melihat diri saudara, tapi lihatlah Yesus yang telah memberikan kesetiaan, yang telah mempercayakan talenta miliknya untuk saudara kembangkan, kerjakan, kelola dengan baik.
Jangan kita berhenti untuk setia kepadanya, karena waktu semakin dekat akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi kita harus bersiap sedia. Gereja sudah mengajari kita bagaimana untuk mengembangkan talenta kita. Mari kembangkan. Apakah kita mulai dari diri kita, dalam keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita? Mulailah, jangan pernah berhenti. Tuhan telah memberikan kepercayaan ini kepada kita supaya semakin berkembang tubuh Kristus. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah melihat diri kami sebagaimana Engkau memandang diri kami. Dan kami telah melihat diri kami adalah orang yang setia kepadamu. Dan kami telah melihat diri kami sebagaimana Engkau percaya kepada kami, mempercayakan talenta milik-Mu bagi kami, supaya kami dapat kembangkan. Jangan kami sembunyikan, jangan kami takut memperkatakan firman, jangan kami malu menjadi saksi Kristus. Supaya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dapat kami kembangkan, supaya firman Tuhan semakin kami genapkan dalam hidup kami. Kelimpahan yang Kau berikan bagi kami, supaya kami juga semakin bermurah hati untuk menolong, untuk memberi. Bahkan semakin banyak kami memberi, jangan kami berhenti untuk mengasihi-Mu, baik mengasihi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sudah banyak Engkau jawab doa kami, memberkati pemerintah bangsa dan negeri kami ini. Besok hari kami semua umat-Mu Tuhan berdoa, kami angkat tangan kepadamu supaya Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami dan menyelamatkan bangsa kami. Amen. Dan memberikan juga, oh Tuhan, berkat bagi negeri kami ini. Juga Tuhan yang memberkati, melindungi daerah-daerah di mana kami tinggal. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami. Tuhan juga memberkati setiap pemberian kami pada hari ini, kembali berkali lipat ganda bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menerima berkat dari-Mu, baik yang melayani pada saat ini, baik juga saya, baik anak-anak, baik juga Gusni, begitu juga Meme Tuhan. Semua pelayan, semua umat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami pulang, Engkaulah yang melindungi kami. Sekalipun kami tidak langsung pulang, Tuhanlah yang melindungi kami, menjagai kami. Bahkan sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang melindungi dan menjagai kami. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka, tabrakan, tinggalkan kami. Roh pencuri, perampok, tinggalkan sukacita kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, roh pertikaian, di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan keluarga kami, tinggalkan gereja kami, tinggalkan gereja-gereja dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita berkata 3 kali amin, 1, 2 ya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.